Bab 17. Pedang sejati menunjukkan keagungannya. Di panggung pertandingan, dua sosok saling berhadapan, dengan pisau dan pedang di tangan. Aura mereka berangsur-angsur memadat. Di bawah panggung pertandingan, puluhan pasang mata semuanya tertuju pada panggung pertandingan, menahan nafas satu persatu. Diam-diam antusias. Ini adalah pertempuran untuk Raja Ketua. Ini duel terakhir. Bahkan benturan pisau dan pedang. Teknik pedang elang mulai bergerak. Teknik pisau berantai mulai bergerak. Terima pisaunya. Dengan teriakan lembut, tubuh Vendius Chen melaju ke arah Carson seperti pisau tajam. Pisau kayu hitam itu menebas, memunculkan serangkaian bayangan pisau, berubah menjadi tirai pisau hitam, seolah merobek udara. Carson Chen tidak mundur tetapi maju. Kakinya seperti ski air. Pergelangan tangannya sedikit bergetar. Pedang kayu hitam itu mengayun dengan keras, seperti cakar elang. Pedang dan pisau bertubrukan. Suara bang 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 terus menerus. Sosok itu mendekat lalu terhuyung-huyung, berputar, dan mengayunkan pedang. Vendius Chen masih terlihat tenang, sedangkan mata Carson Chen setajam pedang. Teknik pisau berantai digunakan hingga ekstrim. Tiba-tiba berubah menjadi satu serangan pisau berat ke bawah, yang dikenal dengan kekuatan serangan langsung. Tetapi Carson Chen sudah siap. Teknik pedang elang segera berubah menjadi teknik pedang willow. Setelah bertahan melawan pisau itu, dia ganti teknik pedang bayangan, membentuk tiga bayangan dan menyerbu, memaksa Vendius Chen mundur, maju. Manfaatkan momen ini. Tiga ilmu pedang puncak tingkat tinggi bolak-balik digunakan. Perubahan yang tak terduga membuat Vendius Chen terus mundur, menebas pisaunya untuk melawan. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, kulitnya sedikit memerah. Energi darahnya telah digerakkan, kekuatan serta kecepatannya telah ditingkatkan. Pisau ditebas, menyebabkan Carson Chen berhenti sejenak dengan pedangnya, lalu segera mundur. Kemudian Vendius menyerbu ke depan dengan teknik pisau serangan berat. Di bawah pergerakan energi darah, kekuatan Vendius Chen meningkat 100 kali. Dan kekuatan teknik pisau serangan beratnya bahkan lebih kuat. Carson Chen terpaksa mundur. Segera, Vendius Chen meluncurkan serangkaian teknik pisau berantai. Metode pisau serangan berat lebih cocok sebagai serangan akhir, dan metode pisau berantai lebih cocok untuk penindasan. Menarik napas dalam-dalam. Tubuh Carson Chen sedikit gemetar, dan kulitnya agak merah. Itu langsung mengejutkan tetua Alexandra dan ketua kelompok lainnya. Chelsea, kapan anak ini mulai berlatih jurus auman harimau? Tetua Alexandra bertanya dengan suara rendah. Setelah masuk aula keluarga, nada Chelsea Chen masih dingin, tetapi sedikit gemetar. Itu adalah kegembiraan. Dia pikir Carson Chen jenius dalam latihan pedang. Dia tidak menyangka Carson Chen juga luar biasa dalam kultivasi. Setelah memasuki aula keluarga, tetua Alexandra mengerang. Matanya bersinar dengan cahaya yang mencengangkan, seperti matahari yang terik. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, kejeniusan seperti itu muncul lagi di keluarga Chen. Sambil merenung, tetua Alexandra menyaksikan pertempuran di panggung pertandingan sambil memikirkannya. Dia akhirnya memutuskan untuk berdiskusi dengan tetua aula keluarga lainnya dan memblokir berita ini. Lagi pula, bisa mempelajari jurus auman harimau hingga sepenuhnya memurnikan energi darah dalam waktu 1 bulan. Di seluruh keluarga Chen yang telah berdiri selama ratusan tahun, hanya beberapa yang muncul. Di seluruh kota Fengwu, itu juga termasuk kecepatan kultivasi terbaik. Selain itu, tetua Alexandra juga memiliki kekhawatiran lain. Apakah itu hanya kebetulan? Contoh serupa telah muncul di kota Fengwu.
Jadi itu perlu dicermati untuk sementara waktu. Setelah membuat keputusan, Tetua Alexandra berhenti memikirkannya, tetapi berkonsentrasi menonton duel pedang dan pisau di panggung pertandingan. Carson Chen, aku tidak menyangka kamu dari keluarga cabang. Kamu ternyata sudah mengalami pemurnian darah energi. Kamu benar-benar membuatku terkejut. Vendius Chen tersenyum lembut, tetapi dia tidak takut sama sekali. Malah dia penuh dengan semangat. Kamu berhak membiarkan aku melakukan yang terbaik. Kata-kata Vendius Chen langsung mengejutkan semua orang. Dia sangat kuat. Ternyata dia tidak dalam kekuatan penuhnya. Vendius Chen sekali lagi melakukan serangkaian teknik pisau berantai. Tetapi aura yang merasuki tubuhnya berbeda. Ada kesan pisau yang tajam dan panjang yang sepertinya mampu menembus segalanya. Membuat pupil mata Carson Chen menyempit. Alam tingkat sempurna, seru Carson Chen, Tetua Alexandra, dan kelima pelatih grup. Pada tingkat seniman bela diri, paling tinggi hanya mencapai puncak tingkat tinggi seni bela diri tingkat dasar. Sangat sedikit yang bisa mencapai tingkat sempurna. Mendengar seruan semua orang, seniman bela diri yang lain pun langsung terbelalak kaget. Terutama para ketua grup yang terheran-heran dan getir. Ternyata Vendius Chen mengalahkan mereka begitu saja tanpa mengeluarkan tenaga. Mereka tampaknya kehilangan semua kekuatan mereka. Siapa yang akan menjadi raja ketua pada dasarnya sudah diputuskan. Yono Chen menghela nafas. Suaranya agak sedih. Yang lainnya mengangguk satu demi satu. Teknik pisau berantai tingkat sempurna sangat berbeda dengan puncak tingkat tinggi. Carson menarik napas dalam-dalam. Kejutan Carson Chen berubah menjadi kegembiraan. Sekarang, dalam hal basis kultivasi, keduanya berimbang. Tetapi Vendius Chen memiliki tingkat sempurna teknik pisau berantai yang tampaknya lebih unggul. Vendius Chen belum melakukan yang terbaik. Aku juga tidak melakukan yang terbaik. Carson Chen berkata dalam hati. Aku masih memiliki 8 jurus pedang sejati yang lebih kuat. Dan aku memiliki 20 kati pelat besi yang diikat masing-masing di lengan aku. Entah menggunakan 8 jurus pedang sejati atau melepaskan logam berat, itu akan membuat aku lebih kuat. Salah satu dari keduanya sudah cukup. Walaupun tidak ada sarungnya. 8 jurus pedang sejati tidak bisa menyambung penggunaannya dari jurus pedang tengkurap. Dan tenaganya pasti akan melemah. Namun setiap jurus masih jauh lebih baik daripada teknik pedang elang di puncak tingkat tinggi. Dalam sekejap, Carson Chen mengambil keputusan dan mengeluarkan jurus pedang tengkurap dari 8 jurus pedang sejati. Ilmu pedang macam apa itu? Di bawah panggung pertandingan, semua orang terkejut. Terima pisaunya. Dengan erangan lembut, Vendius Chen bergegas maju. Teknik pisau berantai tingkat sempurna digunakan. Sinar pisau hitam terhubung menjadi satu bagian. Seperti air sungai panjang yang mengalir masuk. Lebih cepat dan lebih kuat. Dan napas yang koheren. Penindasan datang. Membuat Carson Chen merasa tercekik. Jurus cabut pedang. Sebuah pedang ditarik ke depan. Karena kurangnya sarungnya, Carson Chen bisa merasakan bahwa kekuatan pedang ini sedikit lemah. Tetapi di mata orang lain, pedang ini cepat dan ganas. Seolah memotong segala sesuatu di depannya. 8 jurus pedang sejati digunakan. Jurus serbu pedang. Pisau dan pedang terus bertabrakan. Ilmu pedang macam apa ini? Kenapa bisa begitu kuat? Tetua Alexandra memiliki penglihatan yang luar biasa. Dengan beberapa pandangan sekilas, dia menyimpulkan bahwa ilmu pedang yang digunakan oleh Carson Chen jauh lebih unggul daripada 3 teknik pedang dasar yang disimpan oleh aula keluarga Chen. Jurus lingkar pedang. Jurus tebas pedang. Pedang ditebas.
Cahaya pedang hitam menyilaukan. Angin menderu. Dan momentumnya luar biasa. Secara paksa membatasi momentum teknik pisau berantai. Inti dari teknik pisau berantai terletak pada kata berantai. Setelah terputus, kekuatannya akan sangat berkurang. Gerakan pedang acak. Cahaya pedang hitam itu kacau dan berderu, mengganggu mata dan telinga orang. Jurus pedang cepat. Cahaya pedang yang menyilaukan itu cepat dan akurat, seolah-olah ditembakkan dari awan hitam, dan menusuk Vendeus Chen. Vendeus Chen dengan cepat mengayunkan pisaunya untuk melawan. Dengan sentuhan ringan, pedang kayu hitam itu ditarik dalam sekejap. Saat tubuh Carson Chen naik turun, semua kekuatannya melonjak. Semuanya mengalir ke lengan kanannya. Jurus pedang ledakan. Satu tebasan pedang membelah udara. Cahaya pedang sangat terang sehingga sulit untuk melihatnya secara langsung. Suara melengking seperti gelombang pasang dari langit, menjadi semakin kuat, dan itu membuat hati orang berdebar. Dan ada percikan api kecil di bawah pedang, menyebarkan sedikit bau terbakar. Tebas, teriak Vendeus Chen dengan mata terbuka lebar, memegang pisau dengan kedua tangan, dan menebang dengan seluruh kekuatannya. Pedang dan pisau bertabrakan dengan suara klik dan pecah pada saat yang sama. Vendeus Chen tidak bisa berhenti mundur lagi dan lagi. Jatuh dari panggung pertandingan. Hanya Carson Chen yang berdiri di panggung pertandingan sambil memegang pedang yang patah. Tubuhnya tidak bergerak dan sekuat gunung. Dia menang. Eka Chen dan Yesi Chen tidak tahu apa yang mereka rasakan di hati mereka saat ini. Apakah ini Carson Chen yang mereka kenal? Yang lain juga terkejut. Mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu. Itu terlalu mendadak. Awalnya, setelah Vendeus Chen memamerkan teknik pisau berantai tingkat sempurna, bahkan tetua Alexandra merasa bahwa raja ketua kali ini seharusnya Vendeus Chen. Tetapi Carson Chen menggunakan teknik pedang dasar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Berdasarkan teknik pedang, setelah meluncurkan serangkaian serangan, dia unggul dan mengalahkan Vendeus Chen. Vendeus Chen sendiri agak bingung. Wajah Helio Chen suram, sedangkan wajah Chelsea Chen dingin. Menurutnya, Carson Chen pantas menang. Hahaha. Tetua Alexandra melangkah ke panggung pertandingan dan tertawa tanpa henti. Kali ini, aku sangat terkejut. Aku tidak menyangka bahwa aula keluarga Chen akan menghasilkan begitu banyak talenta muda tahun ini. Sebagai tetua aula keluarga, semuanya dipertimbangkan untuk aula keluarga. Semakin baik muridnya, semakin baik. Pemimpin kelompok teknik pedang Carson Chen, selamat. Anda telah memenangkan Raja Kepala Bulan ini. Tetua Alexandra menoleh ke arah Carson Chen. Nanti akan ada yang mengantarkan pil tenaga esensi dan arak penguat tulang untuk kamu. Ingat, menang atau kalah untuk sementara bukanlah apa-apa. Kamu perlu waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, dan melakukan upaya yang gigih. Ya, Carson Chen menanggapi dengan serius. Kalian semua, ingat apa yang aku katakan. Tetua Alexandra menoleh ke belakang pada yang lain, dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke, pertempuran untuk Raja Ketua bulan ini sudah berakhir. Aku harap bulan depan aku bisa melihat kemajuan kalian masing-masing." Pelatih Carson Chen melompat dari panggung pertandingan dan berjalan ke depan Chelsea Chen. Sangat bagus. Chelsea Chen mengangguk. Tetapi Zodi Chen dan yang lainnya sedikit takut saat melihat Carson Chen. Sekarang mereka menyadari bahwa kekuatan mereka jauh di belakang Carson Chen. Biarpun kamu menjadi Raja Ketua, itu bukan apa-apa. Chelsea Chen berkata. Sekarang, ikuti aku untuk berlatih. Ya. Carson Chen mengikuti Chelsea Chen. Kalau bukan karena pengajaran Chelsea Chen,
Kekuatannya sendiri tidak akan bisa mencapai langkah ini dalam waktu singkat. Sial. Kalau aku bisa mendapatkan pelatihan individu dari pelatih, mungkin Raja Ketua adalah aku. Zodi Chen menggertakkan gigi. Setelah ikut Chelsea Chen pergi ke halaman untuk pelatihan, Carson Chen kembali ke kamarnya. Pada saat yang sama, 10 pil tenaga esensi dan sebotol arak penguat tulang juga dikirimkan. 13 pil tenaga esensi. Carson Chen sedikit heboh. Wanginya membuatnya sedikit mabuk. Dulu sangat sulit baginya untuk mendapatkan pil tenaga esensi. Tapi sekarang menjadi mudah. Di antara mereka, 10 pil dihadiahi untuk ketua grup teknik pedang. Dan 3 pil adalah jatah yang diterima oleh setiap orang secara teratur. Bulan depan, Raja Ketua masih menjadi milikku. Carson Chen diam-diam berpikir. Dengan 10 butir pil tenaga esensi dan sebotol arak penguat tulang. Setelah berlatih keras selama sebulan, mungkin dia bisa memurnikan energi darah lagi. Yang lain pasti tidak akan tinggal diam. Tetapi Carson Chen yakin bahwa dia akan meningkat lebih cepat dari mereka. Setelah istirahat sejenak, Carson Chen mulai berlatih jurus auman harimau. Tetapi sebelum berlatih jurus auman harimau, dia membuka arak penguat tulang. Aroma anggur yang kuat dengan sedikit bau amis meresap ke udara, menusuk lubang hidungnya dan menembus jantung dan paru-parunya. Baunya enak. Hanya saja tidak tahu bagaimana rasanya. Setelah bicara pada diri sendiri, dia mengambil mangkuk kecil dan menuang. Anggurnya berwarna merah tua, tanpa kotoran, sangat indah. Lalu menutup botol anggur. Ambil mangkuk kecil. Pertama-tama taruh di depan hidung dan cium baunya. Dulu ketika ayahnya minum arak, dia minum seperti ini. Sesap dulu, lalu minum semangkuk. Panasnya langsung merasuki seluruh tubuh. Bersambung. Bab 18. Batasan terobosan. Efek arak penguat tulang Huyang memang jauh lebih baik daripada pil tenaga esensi. Setelah minum 1 mangkuk, Carson Chen bisa merasakan panas yang cepat di sekujur tubuhnya. Energi darah tampak mendidih, dan dengan jurus auman harimau, energi darah mengalir 3 poin lebih cepat dari biasanya, dan efek memurnikan jelas meningkat. Menurut kecepatan ini, tidak masalah untuk menyelesaikan pemurnian untuk kedua kalinya dalam sebulan. Carson Chen menghembuskan napas, kulit merahnya secara bertahap kembali ke warna aslinya. Jadi, di bulan ketiga, aku bisa menyelesaikan pemurnian untuk ketiga kalinya, lalu aku bisa mencapai tingkat 4 alam energi darah dan menjadi petarung. Perasaan bahwa tujuan sudah dekat membuat dia bersemangat. Bangun pagi setelah tidur, Carson Chen seperti biasa berlatih ilmu pedang, lalu pergi ke kediaman Chelsea Chen untuk berlatih kunci 3 karakter cepat, akurat dan mantap. Kamu bisa melakukan pemurnian darah energi dalam sebulan. Bakat kultivasimu memang sangat bagus. Aku sarankan kamu jangan terburu-buru menerobos. Ekspresi dingin Chelsea Chen agak serius. Kenapa? Carson Chen bingung. Bukankah setelah 3 kali pemurnian darah energi, seseorang bisa mencapai tingkat 4 alam energi darah dan menjadi petarung? Tingkatan seniman bela diri. Berapa kali pemurnian darah energi akan berdampak jelas pada petarung, jalan kultivasi akan lebih mulus, kekuatannya seringkali sedikit lebih tinggi dari petarung pada level yang sama. Chelsea Chen berkata, umumnya, 3 kali pemurnian darah energi seniman bela diri adalah batasnya, sedangkan yang lebih kuat bisa memurnikan 4 kali atau 5 kali, bahkan 6 kali. Oh begitu, Carson Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Kalau dipikir-pikir, jumlah pemurnian darah energi mewakili tingkat potensi seseorang. Semakin banyak jumlah pemurnian maka semakin tinggi potensinya, dan semakin lebih mantap pondasinya. Ibarat membangun sebuah bangunan, kalau tidak mantap, ada pondasi yang hanya bisa membangun 3 tingkat,
ada juga yang bisa membangun 4 tingkat, 5 tingkat atau bahkan lebih tinggi. Kalau kamu ingin melangkah lebih jauh dan lebih mantap di jalan petarung, kamu harus mengambil pemurnian darah energi secara ekstrim dan membuat terobosan. Chelsea Chen berkata dengan nada serius. Tujuan dari pencapaian aku menjadi petarung adalah untuk meningkatkan kekuatan aku secepat mungkin sehingga aku bisa menemukan pil berharga yang bisa menyembuhkan penyakit dan memulihkan basis kultivasi. Tetapi kalau bisa membuat fondasinya lebih kokoh dan bisa membantuku untuk lebih mudah meningkatkan alam di tahap petarung dan memiliki kekuatan yang lebih kuat, maka aku harus memilih yang terakhir. Carson Chen berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, Carson Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Pelatih, ketika kamu berada di seniman bela diri, berapa kali kamu telah mengalami pemurnian darah energi?" 5 kali. Chelsea Chen berkata, "Saat ini, di aula keluarga, ada pemurnian darah energi di tingkat seniman bela diri paling banyak 6 kali. Dia berusia 17 tahun, sekarang dia adalah petarung puncak tingkat ke-6 alam energi darah." Oke, pertama-tama aku akan mendorong pemurnian darah energi hingga batasnya, baru kemudian menerobos. Carson Chen segera membuat keputusan, dia sendiri ingin tahu berapa kali pemurnian darah energi dia bisa mencapai batasnya. Pelatihan hari itu dimulai. Setelah kembali ke rumah, Carson Chen minum lagi semangkuk kecil arak penguat tulang dan berlatih jurus auman harimau. Sebotol arak penguat tulang tidak banyak, kira-kira 1 kati. Setelah 10 hari, Carson Chen menghabiskannya. Selanjutnya, dia meminum 1 pil tenaga esensi sehari dan menghabiskannya setelah 13 hari. Energi darah melonjak, dan kecepatan aliran darah tiba-tiba meningkat, dan kulit dengan cepat memerah. Carson Chen bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat dan lengannya penuh kekuatan. Butuh 24 hari, aku akhirnya menyelesaikan pemurnian darah energi untuk kedua kalinya. Carson Chen sangat gembira. Setelah melakukan pemurnian kedua kali, kekuatannya bisa langsung ditingkatkan sebanyak 200 kati. Dalam beberapa hari, akan ada pertarungan lagi untuk posisi ketua. Posisi ketua grup pedang dan raja ketua dari kelima ketua grup harus menjadi milikku. Sebab, peningkatan dia tidak hanya pemurnian darah energi yang selesai kedua kalinya, jurus 18 pedang dasar juga jauh lebih mahir, keempat ilmu pedang juga lebih mahir, dan kunci 3 karakter berlatih cepat, akurat, dan mantap juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa hari kemudian, pertarungan ketua grup diadakan lagi, tanpa ada kejutan, Carson Chen menjadi ketua dan mengikuti kompetisi ketua raja. Di panggung pertandingan, Carson Chen mengalahkan lawan 1 demi 1, Vendius Chen dikalahkan oleh Ni untuk kedua kalinya. Kalau ini terus berlanjut, jaraknya hanya akan semakin jauh. Vendius Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa mereka meningkat, tapi Carson Chen juga meningkat, dan dia ada arak penguat tulang, jadi dia jauh lebih cepat dari mereka. Pada akhir bulan ketiga, Carson Chen telah menyelesaikan pemurnian darah energi untuk ketiga kalinya dan memenangkan raja ketua lagi. Hanya saja aku bisa merasakan bahwa pemurnian darah energi semakin sering, efek pil tenaga esensi pada dirinya semakin lemah, hanya arak penguat tulang yang bisa membantu. Di bulan keempat, Carson Chen bangun pagi seperti biasa dan berlatih pedang di sudut arena latihan. Jurus pembuka teknik pedang bayangan. Jurus belah bayangan. Jurus tipuan bayangan. Jurus lipat bayangan. Jurus tukar bayangan. Jurus tanpa bayangan. Berulang kali. 2 bulan lalu, teknik pedang bayangan dia mencapai puncak tingkat tinggi. Setelah 2 bulan berlatih keras, pemahaman tentang teknik pedang bayangan Carson Chen menjadi jauh lebih dalam. Sekarang dia telah mengumpulkan banyak pengetahuan. Akhirnya dia memahami poin-poin kuncinya, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Pedang besi menusuk keluar, bayangan pedang tumpang tindih, mengelilingi atas dan bawah, terkadang nyata dan terkadang salah, sulit untuk membedakan yang asli dari yang asli. Bayangan pedang masih berdiri di udara, tetapi pedang besi sudah tersarung. Oke, teknik pedang bayangan akhirnya mencapai kondisi tingkat sempurna.
Carson Chen mengungkapkan senyum tipis. Selanjutnya, teknik pedang Willow dan teknik pedang-pedang juga akan menembus kondisi tingkat sempurna. Teknik pedang Willow, tubuh seperti pohon Willow dan pedang seperti angin. Angin meniup pohon Willow, dan pohon Willow berayun mengikuti angin. Itu memiliki pesona unik. Tingkat sempurna. Selanjutnya, Carson Chen mulai berlatih teknik pedang elang. Orang seperti elang, pedang seperti cakar. Pedang terangkat seperti elang melebarkan sayapnya, dan pedang jatuh seperti elang meraung. Carson Chen melompat, seolah berubah menjadi elang dan melayang di udara. Tingkat sempurna. Sejauh ini, ranah teknik tinju harimau tingkat sempurna, teknik pedang bayangan tingkat sempurna, teknik pedang Willow tingkat sempurna, teknik pedang elang tingkat sempurna. Adapun 8 jurus pedang sejati, biarpun mencapai puncak tingkat tinggi tapi belum ada petunjuk untuk mencapai tingkat sempurna. 3 ilmu pedang dasar mencapai keadaan tingkat sempurna, itu sedikit meningkatkan kemajuan pemurnian darah energi Carson Chen, menghemat waktu beberapa hari. 8 jurus pedang sejati sulit dilatih, Carson Chen sudah lama menyiapkan mental, sehingga tidak terburu-buru. Dia mengotot berlatih setiap hari, kalau perlahan menyadarinya, pasti akan ada terobosan. Adapun ranah tingkat unik di atas tingkat sempurna, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin, perlu kesempatan. Pada hari kedua, Carson Chen pergi ke Chelsea Chen untuk berlatih di halaman. Pertama-tama, dia berlatih jurus 18 pedang dasar 10 kali dengan tangan kanan, kemudian beralih latihan dengan tangan kiri 10 kali, lalu latihan kemantapan. Kedua lengan masing-masing membawa beban 30 kati, dan bola besi seberat 30 kati tergantung di ujung pedang. 10 menit kemudian, lengan kanan Carson Chen bergetar. 12 menit, batasnya, beralih ke lengan kiri, lalu bertahan selama 10 menit, kemudian beralih ke lengan kanan lagi, begitu berulang beberapa kali. Berdiri di depan rak bola kayu, Carson Chen dengan santai menghunus pedangnya dan menikam. Cahaya pedang menembus udara, meninggalkan titik kecil di tengah bola kayu seukuran telur, tetapi bola kayu itu tidak bergerak. Simpan pedang, tarik pedang. Simpan pedang, tarik pedang. Simpan pedang, tarik pedang. Baru setelah tusukan mengenai bola kayu bundar seukuran biji teratai, bola kayu itu sedikit bergetar. Berkonsentrasi, kumpulkan momentum, cabut pedang dan tusuk. Pedang menghancurkan bola kayu seukuran kacang kedelai. Itu masih belum cukup. Sambil menghela nafas, dia beralih ke tangan kirinya untuk latihan. Tangan kiri secara bertahap mengejar tangan kanan. Dalam hal presisi, ada perbedaan satu bola kayu dengan tangan kanan. Bola kayu seukuran kedelai hancur di bawah momentum pedang di tangan kirinya. Pada akhir bulan keempat, pertempuran ketua keempat datang sesuai jadwal. Mengayunkan pedang, dengan mudah mengalahkan 6 anggota grup teknik pedang, memperoleh posisi ketua, dan mengalahkan lawan satu persatu. Kali ini, aku akan mengalahkanmu. Vendius Chen berkata, dia telah dikalahkan oleh pedang Carson Chen 3 kali, jadi tidak boleh terjadi keempat kalinya. Begitu dia bergerak, Vendius Chen menerobos dengan seluruh kekuatannya, menggerakkan energi darah pemurnian yang kedua kali. Dia menggunakan teknik pisau berantai yang lebih mahir dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pisau terus menebas Carson Chen. Panggung pertandingan tampaknya hancur, membuat orang merasa berat. Pencapaian teknik pisau serangan berat tingkat sempurna. Ternyata teknik pisau serangan beratnya telah mencapai kondisi tingkat sempurna. Carson Chen diam-diam berpikir, tidak heran Vendius Chen begitu percaya diri, tetapi dia telah mempraktikkan ketiga ilmu pedang tersebut ke kondisi tingkat sempurna. Tarik pedang, bertarung satu sama lain, hancurkan serangan Vendius Chen, tembak dia lagi hingga jatuh dari panggung pertandingan. Aku kalah lagi. Vendius Chen memiliki wajah pahit. Carson Chen sekali lagi memenangkan Raja Ketua, seperti bayangan, menggantung di atas semua orang. Kembali ke rumah dan minum sekaligus 2 mangkuk kecil arak penguat tulang, dia berlatih jurus auman harimau. 5 hari kemudian, setelah sebotol arak penguat tulang habis,
Carson Chen menjalankan pemurnian darah energi lagi. Pemurnian darah energi yang pertama tanpa pil tenaga esensi dan arak penguat tulang itu membutuhkan waktu sekitar 20 hari, yang kedua dengan pil tenaga esensi dan arak penguat tulang itu membutuhkan waktu 24 hari, dan yang ketiga 1 bulan, yang keempat memakan waktu 1 bulan ditambah 5 hari, tetapi belum mencapai batas, dan kelima kalinya, diperkirakan akan memakan waktu lebih lama. Setelah menghitung, sudah 4 bulan sejak dia datang ke aula keluarga, dia tidak tahu bagaimana kabar ayahnya sekarang. Aku masuk aula keluarga, kiranya perlakuan ayah yang didapatkan dalam keluarga akan ada perbaikan. Carson Chen diam-diam berpikir. Berlatih. Pertempuran ketua kelima kali datang sesuai jadwal, tetapi Carson Chen tidak menyelesaikan pemurnian darah energi untuk kelima kalinya. Di panggung pertandingan, Glen Chen dan Carson Chen berjarak beberapa meter. Dalam 4 kali terakhir, lawan terakhir Carson Chen adalah Vendius Chen, tetapi kali ini, Glen Chen mengalahkan Vendius Chen dan lainnya. Dia bersaing dengan Carson Chen untuk memperebutkan raja ketua terakhir. Dengan teriakan rendah, kulit Glen Chen memerah. Dia sudah mengalami pemurnian darah energi 2 kali, itu merupakan akumulasi yang banyak. Dia menggunakan jurus tinju berat dan mengangkat tangan. Tiba-tiba, seluruh tubuh tampak berubah menjadi batu, padat, keras dan berat. Tingkat sempurna jurus tinju berat. Kekuatan 1000 kati di bawah pergerakan energi darah dengan menggunakan jurus tinju berat tingkat sempurna. Kekuatannya sangat kuat, dan setiap pukulan terasa seperti batu besar 1000 kati yang menghantam. Carson Chen, kali ini, aku akan mengalahkanmu. Suara Glen Chen teredam, dia memukul dengan pukulan. Dibandingkan dengan sebelumnya, keterampilan bertarungnya telah meningkat pesat, dia bisa memainkan kelebihannya sendiri dengan lebih baik dan menghindari kerugian. Dia menggerakkan energi darah, menggunakan ketiga ilmu pedang yang telah mencapai tingkat sempurna secara bergantian. Tubuhnya mengelilingi Glen Chen seperti angin. Kunci 3 karakter cepat, akurat, dan mantap ditafsirkan dengan jelas. Bagus sekali. Tetua Alexandra tersenyum. Dulu, di kalangan seniman bela diri, jarang sekali ada satu orang yang mencapai tingkat sempurna di seni bela diri tingkat dasar. Tapi tahun ini ada 3 orang, ini membuatnya merasa keluarga Chen sangat beruntung. Biarpun Glen Chen kuat, dia masih dikalahkan oleh pedang Carson Chen, sedangkan Carson Chen tidak mencoba yang terbaik. Dapatkan raja ketua untuk kelima kalinya. 20 hari kemudian, darah Carson Chen melonjak hebat. Pemurnian darah energi kelima selesai. Butuh 1 bulan dan 2 hingga 5 hari. Itu semakin lambat, tetapi aku masih belum mencapai batas. Aku bisa memurnikan ke-6 kalinya. Carson Chen tertekan dan gembira pada saat yang sama. Entahlah, berapa kali aku bisa mengalami pemurnian darah energi. Bersambung.